So guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Panpana Channel. Dan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan dari harddisk Seagate, Barakuda, dan juga Skyhawk. Ini merupakan salah satu harddisk yang banyak dijual baik baru ataupun bekas ya. Dan mungkin ada yang bertanya nih, kira-kira bagus mana gitu, ataupun untuk apa, ataupun seperti apa gitu. Nah, di sini kita bahas mengenai perbedaan peruntukannya dulu ya. Yang pertama, peruntukannya dulu. Untuk Barakuda itu diperuntukkan untuk desktop komputer ya. Entah itu untuk server rumahan ataupun untuk komputer. Laptop juga ada ya. Kenapa? Nanti kita bahas lagi karena ukurannya ada yang berbeda ya. Sedangkan untuk Skyhawk ini diperuntukkan untuk DVR atau CCTV ya. Jadi peruntukannya untuk record video lah. Jadi berbeda ya. Dan yang kedua, untuk ukuran maksimal, ini saya dapat info dari official store MFI Seagate ya. Jadi untuk MFI. Jadi mungkin jika ada perbedaan ukuran ya mungkin nanti tidak relevan. Tapi untuk saat ini, untuk yang Barakuda maksimal 8 TB. Sedangkan untuk yang Skyhawk itu sampai 18 TB. Sekali lagi ini mungkin bisa diupdate ya. Sebab yang terakhir kali saya cek di tahun lalu itu sekitar 10 tera ya untuk yang Skyhawk. Jadi untuk sekarang sampai 18, jadi ada perbedaan ya. Dan mungkin nanti yang Barakuda ada juga yang sampai 10 ya, 10 terabyte. Jadi untuk yang ini mungkin relevansinya bisa berubah. Dan yang ketiga itu untuk Barakuda, Seagate Barakuda garansinya ada 2 tahun. Sedangkan untuk Skyhawk itu sampai 3 tahun. Skyhawk ini karena penggunaannya on time ya, saya cukup terkejut on time. Untuk CCTV kan biasanya 24 jam ya. Dan itu harusnya sih garansinya kecil ya, tapi ini garansinya lebih panjang ya. Jadi yang Skyhawk untuk MFI itu garansinya 3 tahun, sedangkan untuk Barakuda hanya 2 tahun ya. Nah, kemudian yang menarik yang keempat adalah di RVM-nya ya, speed RVM ya, kecepatan piringan cakramnya. Untuk yang Barakuda, dia tersedia untuk ukuran 5400 RVM, serta ada yang 7200 RVM. Sedangkan untuk Skyhawk itu hanya 5900 RVM, kemudian ada juga yang varian tertingginya 7200 RVM. Untuk transfer rate-nya bagaimana? Untuk transfer rate atau kecepatan dalam mengirim transfer data itu lebih unggul, jujur lebih unggul ya untuk yang Skyhawk. Makanya banyak yang cari Skyhawk ini ya, walaupun bukan untuk desktop atau PC. Di sini dari hasil pengetesan, meskipun saya nggak head to head ya, saya mengukur Seagate Barakuda 500 GB 7200 RPM ya, tapi garis bawahi di sini saya pakai yang 7200 RPM. Sedangkan untuk Seagate-nya itu Skyhawk 1 TB tapi hanya 5900 RPM. Untuk harddisk sendiri biasanya itu speed-nya itu speed transfer rate up to ya kan, SSD juga up to. Cuman untuk harddisk dia itu semakin besar kapasitas, semakin berpotensi juga lebih kencang gitu. Makanya kalau kita compare misal yang 500 GB dengan 1 TB itu sedikit kurang head to head. Tapi di sini saya coba membalancekan ya, menyeimbangkan. Sebab yang Barakuda itu RPM-nya lebih kencang, sedangkan yang Skyhawk itu lebih rendah RPM. Tapi dari hasil transfer rate kita dapat lihat bahwa yang Skyhawk itu lebih kencang ya. Lebih kencang cuy. Bedanya hampir sekitar 10 Mbps. Kemudian yang keenam itu ada ukuran ya. Ukuran di sini dimensi aslinya ya. Yang Seagate Barakuda hadir dengan ukuran 3,5 inci dan juga 2,5 inci ya. Sedangkan untuk yang Skyhawk hanya tersedia untuk 3,5 inci. Sebab untuk Skyhawk sendiri itu untuk ini kan ya, untuk DVR CCTV. Jadi nggak ada untuk laptop ya. Jadi jangan cari varian Skyhawk untuk laptop karena nggak ada. Nah, tadi saya bilang katakan Barakuda ini bisa untuk desktop ataupun PC. Kenapa? Barakuda ini bisa digunakan untuk desktop, PC, ataupun laptop. Kenapa? Karena ada 2 ukurannya. Yang pertama ukuran 3,5 inci dan yang kedua ukuran 2,5 inci yang bisa digunakan untuk laptop. Nah, yang 2,5 inci serta 3,5 inci ini sendiri dijual lagi dengan ketebalan yang berbeda-beda ya. Jadi sesuaikan dengan desktop kalian. Nah, untuk yang perbedaan yang terakhir itu adalah rasio speed ya. Rasio speed di sini sebenarnya cukup berimbang ya. Hampir 50-50. Jadi kalau kita melakukan tes di Crystal Bismarck, itu ada kecepatan untuk read, kemudian untuk read ya, kemudian untuk write. Di situ ada perbedaan ya, biasanya untuk Barakuda. Untuk Barakuda itu dia akan lebih cepat di read-nya ya. Di read-nya kenapa? Ya karena untuk desktop, untuk laptop biasanya akan lebih cenderung untuk membaca dokumen yang ada ketimbang mentransferkan file ya. Makanya untuk desktop, kenapa dengan CCTV itu sedikit berbeda? Berbedanya di situ, kalau untuk CCTV dia biasanya lebih unggul di kecepatan menulisnya ya, karena harus merekam terus-terusan, jadi dia harus cepat dalam menulisnya. Jadi write-nya itu lebih unggul. Apalagi jika kita mengkomparkan dengan varian tetangga ya, WD ungu itu ya, yang untuk CCTV tapi dari WD. Dia itu komparasinya benar-benar rasionya itu benar-benar lebih unggul yang write ya. Bahkan kalau dilihat misalkan write-nya itu hanya 80 Mbps. Sedangkan untuk write-nya itu dia bisa sampai 150 ya, 140, 150 itu tandanya benar-benar dia fokus ke write. Sedangkan untuk Barakuda dan Skyhawk ini dia memang mirip-mirip lah, hampir 50/50. Cuman untuk yang Barakuda udah jelas dia read-nya itu lebih kencang ya. Sedangkan untuk Skyhawk dia 50-50, mendekati 50-50, cuman tetap aja ya untuk ininya dia lebih condong ke write ya. Meskipun dalam beberapa pengetesan kadang read-nya itu lebih kencang juga ya, tapi nggak signifikan ya. Kalau misalkan ini 49/51 lah. Kalau yang Barakuda dia jelas lebih unggul di read-nya. Makanya kalau kalian pakai Skyhawk untuk misalkan main game, dia loadingnya akan lebih lama. Kenapa? Karena dia read-nya itu lama gitu, lebih lambat.
Meskipun kalau kita cek di sini ternyata Skyhawk ini lebih kencang gitu, tapi entah kenapa kalau misalkan kita pakai loading game, dia lebih lama cuy. Mungkin karena RPM-nya juga ya. Kemudian mungkin juga karena charge-nya itu lebih rendah ya. Jadi untuk kalian yang pilih nih Skyhawk atau misalkan Barakuda, ya itu tergantung sih ya. Sebab keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau kalian ingin beli baru, sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan beli Barakuda untuk CCTV karena nanti bakal cepat rusak. Sebaliknya jangan pakai Skyhawk untuk desktop. Sebab apa? Sebab jika nanti kenapa-kenapa, nanti itu nggak akan ada asuransi garansi ya. Garansi bisa hangus jika kalian gunakan hard disk tidak sesuai dengan peruntukan. Jadi jika kalian beli bekas, oke lah beli Skyhawk untuk PC ya, sekedar untuk nyimpen file. Tapi jika kalian beli baru, itu garansi bisa hangus kalau kalian pakai tidak dengan peruntukannya.